Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh surga, ini, seru orang-orang. Melihat bubur daging di panggung pertempuran, hampir semua orang tercengang karena kaget. Murid agung dan terkuat dari Flash Gold Temple, itu benar-benar terbunuh begitu saja. Dia bahkan meninggal dengan sangat menyedihkan, dan itu tidak bisa diterima. Bagaimanapun juga, dia adalah orang terkenal yang namanya menyebar ke seluruh wilayah itu. Siapa kamu? Kamu berani sekali membunuh senior aku. Apakah kamu tidak takut pada tuanku, Biksu Huang Jin? Tanya Dao Yuan. Ketika dia melihat bahkan seniornya berubah menjadi pasta daging, Dao Yuan tampaknya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, dan mulai bergetar ketakutan. Dia bahkan menjual nama tuannya, karena dia benar-benar sudah khawatir. Dia khawatir kalau pemuda di depan matanya ini akan membunuhnya juga. Karena dia berani membunuh seniornya, maka bukan tidak mungkin baginya untuk dibunuh juga. Tapi bagaimanapun juga, tuannya adalah kepala kuil Flash Gold. Dan bagaimanapun juga, tuannya adalah peringkat 3 Martial Lord. Jadi dia merasa jika dia menjual nama tuannya, orang di depannya akan sedikit takut. Saat ini selama dia bisa tetap hidup, tidak akan terlambat untuk membalas dendam di masa depan ketika dia pergi mencari tuannya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak berpikir kalau Chu Feng pasti akan kekurangan sedikit pun reaksinya, itu setelah Chu Feng mendengar nama Biksu Huang Jin. Justru sebaliknya, dia berkata dengan sangat tenang. Siapa itu Biksu Huang Jin? Tanya Chu Feng. Mustahil. Dia bahkan tidak tahu siapa Biksu Huang Jin. Seru orang-orang dengan heran. Ketika kata-kata Chu Feng keluar dari mulutnya, semua orang tidak bisa menahan nafas mereka. Karena mereka semua tahu, siapa Biksu Huang Jin itu. Biksu Huang Jin adalah tuanku, kepala kuil Flash Gold, dan berada di peringkat 3 ranah Martial Lord. Jawab Dao Yuan yang bahkan menekankan kultivasi dari tuannya. Namun kata-kata yang Chu Feng berbicarakan selanjutnya, itu malah membuatnya segera terdiam, dan mengeluarkannya dari tindakan apapun. Oh, kepala Flash Gold Temple. Jadi kamu mendapat dukungan dari bajingan itu, dan itulah sebabnya kamu berani mengamuk di sini di keluarga Li. Hahaha, sangat bagus. Kamu, nyala sekarang juga. Pergi dan beritahu anjingmu itu. Kalau aku Wu Qing, akan datang ke Flash Gold Temple dan memenggal kepalanya, ucap Chu Feng. Bergemuruh, keributan langsung muncul dari kerumunan setelah mendengar kata-kata itu. Semua orang merasa terkejut dari kata-kata Chu Feng. Dao Yuan dengan jelas menyatakan identitas tuannya, dan bahkan memberitahu Chu Feng tentang kultivasinya. Tetapi bukan saja dia tidak takut, dia bahkan mengatakan kata-kata teror seperti itu. Bahkan jika mereka tidak ingin terkejut, mereka tidak punya pilihan itu. Sombong, sombong sekali, ucap Dao Yuan. Meskipun Chu Feng sombong, tetapi ia tentu saja memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pada saat itu, semua orang merasa pria bernama Wu Qing ini pasti datang dari tempat yang luar biasa. Karena kalau tidak mungkin dia akan bertindak begitu liar. Pada saat itu, semua orang berpikir dari mana Wu Qing berasal. Karena sebenarnya, dia bahkan tidak menaruh kuil Flash Gold di matanya. Bagaimanapun juga, kuil Flash Gold dalam perspektif mereka adalah keberadaan yang tidak bisa dinodai. Mereka adalah raja dari banyak kekuatan di wilayah itu. Dasar bocah liar, aku tidak tahu dari akademi atau sekte mana kamu berasal, tetapi karena kamu berani menyerang murid-murid Biksu Huang Jin, itu sama dengan menyerang murid-murid aku, kepala sekte Ouyang. Maka hari ini, aku akan membawamu ke pengadilan. Teriak Ouyang. Tepat pada saat itu, kepala sekte Ouyang tiba-tiba berteriak, lalu melompat dan seperti naga yang melesat di udara, dia terbang dengan sangat cepat. Wush! Dia segera menyerang, karena dia tidak punya pilihan lain. Setelah semua, Dao Yuan dan Dao Cheng datang ke sini demi sekte lukisan. Saat ini Dao Cheng telah terbunuh, dan bahkan terbunuh tepat di depan matanya sendiri.
Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Biksu Huang Jin. Maka dari itu, dia harus menyerang Chu Feng. Setiap kali peringkat satu Lord Martial menyerang, warna cuaca akan berubah, dan bumi akan bergetar. Kekuatan marsial yang Martial Lord miliki, itu benar-benar terlalu kuat. Itu adalah kesenjangan antara ranah yang diimpikan oleh para kultivator. Tidak hanya kekuatan seseorang melonjak tinggi setelah memasuki ranah itu, bahkan kehidupan mereka juga bisa diperpanjang. Jadi serangan Sekhet Ouyang membuat semua orang di bawah panggung berdecak ketakutan, bahkan sangat takut kalau mereka akan terpengaruh oleh serangannya dan mati. Pada kenyataannya, sebelum kepala Sekte Ouyang menyerang, dia sudah menyelimuti seluruh tahap pertempuran dengan kekuatannya. Dia ingin menutup jalan Chu Feng untuk mencegahnya melarikan diri. Namun saat dia merasakan tekanan di sekitarnya menyerang tanpa bentuk, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun, dan dia juga tidak terpengaruh oleh apapun sedikit pun. Karena baginya, tekanan seperti itu hanya mirip seperti udara. Itu bahkan tidak menghadirkan sedikit pun ancaman baginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini benar-benar dapat menahan tekanan aku, pikir Ouyang. Melihat itu, Sekte Kepala Ouyang mengerutkan alisnya. Dan lebih jauh lagi dia mengkonfirmasi bahwa, Chu Feng bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak berani ceroboh, jadi dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, sebuah pedang besar yang merupakan elit armamen segera muncul di tangannya. Wush! Dengan elit armamen di tangannya, dia tampak seperti dapat memerintah dunia. Ketika tiba-tiba menebas, bilah cahaya setengah bulan yang menyilaukan segera muncul. Bilah cahaya itu tampak seolah-olah bisa memotong apapun. Bahkan celah hitam yang dalam terpotong terbuka di udara, bahkan langit dan bumi menjadi redup. Pada saat itu, apa yang menerangi bumi itu bukan lagi matahari, tetapi bilah cahaya setengah bulan dari elit armamen. Hancur, teriak Chu Feng. Namun saat bilah cahaya turun, Chu Feng dengan eksplosif berteriak. Teriakan itu sendiri benar-benar menghancurkan bilah cahaya menjadi berkeping-keping, lalu menyebarkan awan gelap di atas kepalanya, dan mengusir semua debu yang naik ke udara dari kekuatan Sekhet Ouyang. Tapi itu belumlah semuanya. Melihat elit armamen dengan cepat memotong ke bawah, Chu Feng masih tidak menghindarinya. Hanya ketika hendak menyentuhnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan benar-benar menangkap pisau yang bisa mengiris ruang terbuka. Kamu, seru Ouyang. Saat itu, kepala Sekte Ouyang langsung tercengang. Wajah keriputnya berubah pucat pasi karena takut. Karena ia merasa heran, bahwa seolah-olah master elit armamennya terjebak di tangan Chu Feng. Tidak hanya serangan itu tidak bisa melukai Chu Feng, dia bahkan tidak bisa mendorongnya sedikit pun. Tetapi hal yang membuatnya paling terkejut datang setelahnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Chu Feng menaruh sedikit kekuatan ke tangannya, dan kemudian mencubit. Sama seperti itu, dengan suara patah, Masteret elit armamennya telah berubah menjadi fragmen dan berhamburan. Bagaimana ini mungkin? Kamu hanya peringkat satu Martial Lord, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan ini, seru Ouyang. Pada saat itu, kepala Sekte Ouyang akhirnya merasakan aura Chu Feng. Dia segera memutuskan bahwa, Chu Feng tidak lebih dari peringkat satu Martial Lord, namun bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kekuatan seperti itu. Chu Feng benar-benar menghancurkan elit armamen yang dia gunakan. Cerot, di saat kepala Sekte Ouyang merasa terkejut dan hampir tidak bisa menerima kenyataan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, cairan hangat mengalir tak terkendali. Saat melihat ke bawah, dia melihat tangan Chu Feng sudah menusuk dadanya. Di bawah tatapan kerumunan, setelah Chu Feng menikamkan tangannya ke dada Sekte Kepala Ouyang, dia menghendaki kepala Sekte Lukisan menjadi kabut darah dengan ledakan, dan mati di depan wajahnya. Kabut itu melayang dan meresap ke udara. Namun darah itu tidak bisa menodai pakaian Chu Feng, ataupun mengotori wajahnya. Sikap seorang ahli tertinggi bisa terlihat jelas pada saat itu juga.
Setelah membunuh kepala Sekte Ouyang dengan metode secepat kilat, Chu Feng tiba-tiba melemparkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan dari Sekte Lukisan, dan kemudian berkata dengan dingin. Aku hanya akan menghitung sampai 10. Setelah 10 hitungan, mereka yang berani tetap berada dalam garis pandang aku akan mati. Tidak ada pengecualian, teriak Chu Feng. Setelah Chu Feng berbicara, mereka segera membasahi diri dari ketakutan. Bahkan kepala sekte mereka terbunuh, jadi bagaimana mungkin bisa pasukan seperti mereka bisa melawannya? Jadi pada saat itu juga, orang-orang dari Sekte Lukisan sama sekali tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Dengan kekuatan penuh mereka melarikan diri ke kejauhan untuk hidup mereka, dan juga tanpa meninggalkan apapun. Pada kenyataannya, bahkan banyak dari penonton juga sangat takut kalau mereka akan dibunuh oleh Chu Feng, sehingga mereka juga ikut meninggalkan wilayah yang bermasalah itu. Secara instan, di tanah yang sebelumnya ramai di dekat kediaman keluarga Li, kini hanya orang-orang dari keluarga Li dan Chu Feng saja yang tersisa. Pada saat itu, tuan keluarga Li serta yang lainnya dari keluarga Li dengan cepat mulai terbang, lalu datang ke arena pertempuran, dan memberikan rasa terima kasih mereka kepada Chu Feng. Selain itu, dengan indikasi dari tuan keluarga Li, kerumunan mengatakan bersamaan dengan suara gemuruh. Tuan, terima kasih atas bantuan kamu. Keluarga Li kami tidak akan pernah melupakan bantuan yang kamu berikan kepada kami hari ini. Ucap Taun Li. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, kepala keluarga Li yang bertindak dengan penuh syukur terlihat sangat baik, dan satu-satunya yang kurang adalah air mata. Tapi Chu Feng bahkan tidak mengatakan apa-apa, itu ketika tuan keluarga Li dan orang-orang tua lainnya naik ke atas panggung. Dia hanya pergi ke Li Chan yang juga ikut berterima kasih, lalu menopangnya, dan berkata sambil tersenyum. Nona, tolong bangkitlah, ucap Chu Feng. Tuan, apakah kamu benar-benar dipanggil Wu Qing? Li Chan bertanya setelah diangkat oleh Chu Feng, dan menatapnya dengan hati-hati. Bagaimana dengan itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Bukan apa-apa, hanya saja aku punya teman yang namanya sama, dan perasaan kamu juga sangat dekat dengan teman itu. Akan tetapi, ucap Li Chan yang sedikit ragu ketika dia mencapai titik itu. Tapi apa? Chu Feng dengan cepat bertanya. Hanya saja kamu jauh lebih muda darinya, kultivasi kamu lebih kuat, dan di semua area kamu jauh di atas dirinya. Benar-benar mengesankan bagi seseorang seusiamu yang sudah menjadi dewa perang. Kata Li Chan sambil mengidolakan dan mengaguminya. Namun ketika dia berbicara, dia tidak bisa memikirkan lelaki parubaya yang juga dipanggil Wu Qing. Meskipun berada di berbagai daerah, pemuda di hadapannya yang bernama Wu Qing ini jauh lebih baik, daripada pria parubaya yang bernama Wu Qing sebelumnya. Karena di hati Li Chan, bagaimanapun juga pria parubaya itu memegang posisi yang lebih besar, karena dia telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Hahaha, Chu Feng pertama tertawa setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian dia dengan sengaja menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya. Ketika lengan bajunya jatuh, wajah Chu Feng terlihat lagi. Dia berubah menjadi penampilan yang digunakannya ketika pertama kali datang ke Gunung Serigala Gading. Kemudian memandang Li Chan, dan segera berkata, Nona, apakah sekarang kamu tahu siapa aku? Tanya Chu Feng. Oh surga, kamu, seru Li Chan dengan terkejut. Ketika Li Chan menatap Chu Feng lagi, dia langsung menjadi tercengang. Karena orang yang ada di depan matanya ini, itu telah mengubah wajahnya. Dia bukan lagi seorang pemuda, tetapi seorang pria parubaya. Namun anehnya, kultivasinya tidak berubah. Dia masih peringkat 1 Martial Lord. Tapi penampilan itu sangat familiar baginya, dan juga sangatlah intim. Bukankah itu Wu Qing yang telah membantunya sebelumnya, serta menyelamatkan seluruh keluarga Li, dan membantu mereka mengalahkan keluarga Ma? Ini, seru keluarga Li yang lainnya. Pada kenyataannya, bukan hanya Li Chan yang terkejut, banyak orang dari keluarga Li, terutama tuan keluarga Li juga ikut terkejut. Mereka semua mengenali pria parubaya yang saat ini menjadi Chu Feng. Orang itu adalah orang yang memiliki sejarah masa lalu bersama mereka.
Itu adalah orang yang telah membantu keluarga Li. Tetapi pada saat yang sama, orang itu adalah orang yang hampir terbunuh oleh tuan keluarga Li, yang bahkan telah membalas kebaikan dengan permusuhan. Wu Qing, apakah ini kamu? Ini benar-benar kamu kan? Tanya Li Chan yang tidak tahu harus berbuat apa dari keterkejutan itu. Bahkan ketika dia berbicara, kata-katanya membocorkan emosi yang dia rasakan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir kalau kedua Wu Qing akan menjadi orang yang sama. Itu terlalu sulit dipercaya olehnya. Karena bagaimanapun juga, Wu Qing saat itu hanya berada di tingkat ke-8 dari ramah surga. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi peringkat 1 martial lord dalam sekejap? Selain itu, kemampuannya dalam bertarung bahkan sangat mengerikan. Dia membunuh sekte kepala Ouyang dengan cara yang mudah. Maka harus dikatakan juga bahwa, itu benar-benar gagasan yang tak terbayangkan. Namun jika dibandingkan dengan kejutan murni Li Chan, tuan keluarga Li dan yang lainnya sama-sama terkejut dan takut. Setelah semua, meskipun Chu Feng benar-benar ingin membantu keluarga Li mereka saat itu, tuan keluarga Li tidak menerima kebaikan seperti itu. Dia malah meletakkan pilar rasa permusuhan, dan bahkan hampir merenggut nyawa Chu Feng. Sekarang Chu Feng sudah sangat kuat. Dia benar-benar telah melampaui tuan keluarga Li dengan selisih yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Li tidak khawatir olehnya? Jika Chu Feng masih menyimpan dendamnya, kemungkinan mereka akan menghadapi bencana dengan segera. Nona, tentu saja ini aku. Chu Feng dengan tegas menganggukkan kepalanya. Tapi, kamu, wajahmu, dan juga kultivasimu. Li Chan berkata dengan terkejut sambil menunjuk ke wajah Chu Feng. Itu hanya beberapa teknik yang aku gunakan untuk menyembunyikan penampilan aku yang sebenarnya. Jawab Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, lalu menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya lagi. Ketika tangannya jatuh, wajah Chu Feng kembali ke penampilan mudanya yang tampan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, ini adalah penampilan aku yang sebenarnya. Adapun dengan kultivasi aku, sebenarnya aku sudah menjadi Lord Martial peringkat 1 ketika aku pertama kali datang ke Gunung Serigala Gading. Balas Chu Feng yang sudah pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Pertama ia dengan sengaja menggunakan lengan bajunya, itu untuk menyembunyikan wajahnya sebelum mengubahnya. Hal itu membuat Li Chan dan yang lainnya salah paham, bahwa itu adalah teknik yang dia gunakan untuk mengubah penampilannya, dan bukan alat ataupun kemampuan bawaan. Adapun kultivasinya, Chu Feng tidak mau repot-repot untuk menjelaskan. Jadi dia hanya mengatakan, kalau dia adalah peringkat 1 martial lord sejak awal. Tidak apa-apa jika membiarkan mereka berpikir bahwa, Chu Feng ini adalah jenius. Wu Qing, aku tidak menyangka kalau kamu benar-benar karakter yang hebat. Seru Li Chan. Memang benar setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Li Chan sekali lagi dibuat terkejut. Karena usia dan kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng, ini jelas-jelas telah memberi tahu mereka satu hal. Jadi sepertinya, orang yang bernama Wu Qing adalah seorang jenius tingkat puncak. Orang seperti dia pasti memiliki asal-usul yang tidak biasa, dan sangat mungkin dia berasal dari kekuatan yang sangat besar. Pada saat itu, tuan keluarga Li merasakan hantaman palu dengan berat 5.000 kg memukul kepalanya dengan ganas. Angin dingin berembus bertiup melewati tulang punggungnya, dan kakinya gemetar tak terkendali. Selama dia memikirkan identitas asli Chu Feng, kemudian mengingat tindakan yang dia lakukan pada Chu Feng, dia benar-benar merasa gentar. Jangankan kekuatan besar di belakang Chu Feng, bahkan Chu Feng sendiri bisa dengan mudah menghapus keluarga Li-nya. Tapi di saat semua orang dari keluarga Li khawatir apakah Chu Feng akan membalas dendam pada mereka atau tidak, Chu Feng membalik telapak tangannya, dan membiarkan jamur cerah yang berisi kekuatan marsial besar pun muncul. Setelah jamur abadi martialisme muncul, hampir semua orang dari keluarga Li menyalakan mata mereka. Tanpa sadar mereka tertarik olehnya, karena mereka bisa merasakan bahwa jamur bercahaya itu pastilah harta karun kultivasi.
Kekuatan marsial yang dikandungnya, itu bahkan lebih kuat dari telur Ice Crystal Phoenix yang Chu Feng ambil saat itu di Gunung Serigala Gading. Ini hanya mirip dengan harta yang hanya terdengar di legenda. Dan di saat semua orang dari keluarga Li menatap kosong pada jamur martialisme abadi, wajah mereka penuh kerinduan, dan Chu Feng mengatakan lebih banyak kata, hingga membuat mereka begitu terkejut. Nona, ketika aku pergi saat itu, aku mengatakan bahwa telur Ice Crystal Phoenix ini hanya pinjaman. Suatu hari, aku akan membalas kamu dengan sesuatu yang sama berharganya. Ini adalah jamur Immortal of Martialism tingkat tinggi, dan ini adalah objek dengan nilai yang sama dengan yang akan aku balas, ucap Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.